Halo, selamat datang di video kami. Pada kali ini, kita akan membahas relevansi nilai-nilai Pancasila dalam praktik perdagangan di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan secara resmi, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting dalam mengarahkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengatur perdagangan di Indonesia. Di tengah dinamika dunia usaha yang kompetitif, penerapan Pancasila menjadi landasan moral yang kuat agar kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama. Mari kita bedah setiap sila Pancasila dan bagaimana kaitannya dengan manajemen perdagangan. Sila pertama menekankan pentingnya spiritualitas, integritas, dan tanggung jawab moral dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha harus berbisnis secara jujur dan menghindari kecurangan. Sila kedua menuntut semua pihak dalam perdagangan, baik penjual, pembeli, maupun pekerja diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi. Ini mencakup sistem kerja yang layak dan upah yang adil. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan solidaritas nasional. Dalam konteks perdagangan, perusahaan harus ikut membangun ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung UMKM juga bekerja sama lintas budaya. Sila keempat mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif. Ini berarti perusahaan perlu mendengarkan masukan dari karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menerapkan sistem manajemen partisipatif dan transparansi informasi. Sila kelima menekankan pada pemerataan akses dan hasil pembangunan. Dalam manajemen perdagangan, ini dapat dilakukan melalui kebijakan harga yang adil, pelayanan yang setara, dan program tanggung jawab sosial atau CRS yang menyasar masyarakat kurang mampu, terutama UMKM. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana PT Telkom Indonesia sebagai salah satu badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan nasional mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik bisnisnya. Berikut merupakan contoh implementasi sila pertama, yaitu integritas dan pelayanan prima. Halo. Aduh, gimana sih Telkom? Ini sinyalnya jelek. Anak saya mau ujian. Parah. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamannya itu. Kami memahami pentingnya koneksi internet saat ini. Mohon izinkan saya memandu Anda langkah demi langkah untuk mencoba perbaikan awal. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang andal dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari integritas kami yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana Telkom berlandaskan pada nilai tersebut dengan menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis. Selanjutnya, implementasi sila kedua, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini Ibu sudah berhasil mengunggah produk batik Ibu ke toko online. Dan sekarang, pembeli bisa dari mana saja melihat dan membeli produknya. Seperti ini ya. Allah, terima kasih banyak ya nak. Dulu saya tidak pernah membayangkan bisa berjualan sampai keluar kota. Program ini benar-benar memanusiakan kami, mengangkat martabat kami sebagai pengrajin. Kami diperlakukan adil dan beradab. Makasih ya. Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat melalui berbagai program corporate social responsibility yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat sebagai pelatihan pemasaran digital yang diberikan oleh Telkom. Selanjutnya, implementasi sila ketiga, kolaborasi lintas sektor. Untuk mencapai pemerataan digital, kita tidak bisa bergerak sendiri. Sinergi antara
Telkom, pemerintah daerah, dan komunitas lokal itu sangat krusial. Ini merupakan upaya kita untuk memajukan ekonomi lokal dan nasional. Persatuan Indonesia juga diwujudkan oleh Telkom melalui pembangunan sinergi yang erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat rasa keberagaman dan persatuan bangsa. Selanjutnya, implementasi sila keempat tentang suara karyawan dan pelanggan didengar. Permisi, Bu Sari. Iya, silakan duduk. Oke, Bu Sari, dengan hormat saya ingin menanyakan mengenai proses persetujuan proyek yang menurut saya cukup panjang dan menghambat inovasi di tim kami. Oke, ini terima kasih sebelumnya atas masukan yang diberikan. Kami sangat amat menghargai suara-suara dari rekan. Masukan ini akan menjadi evaluasi bagi saya dan kawan-kawan serta untuk menyempurnakan kebijakan yang ada. Kami sangat menghargai diskusi serta keterbukaan dalam tim ini. Dalam hal pengambilan keputusan, PT Telkom mengedepankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dengan mendengarkan suara karyawan dan pelanggan. Selanjutnya, implementasi sila kelima tentang pemerataan akses digital. Wah, sekarang nonton video YouTube udah lancar ya? Iya nih, sekarang internet udah bisa diakses di seluruh tempat-tempat termasuk di hal terpencil. Melalui program ini, perusahaan membantu semua lapisan masyarakat mendapatkan akses teknologi digital yang sama, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh. Dari pembahasan dan studi kasus yang telah kita saksikan, jelaslah bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peranan fundamental dalam membentuk arah, karakter, dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan manajemen perdagangan. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang bermoral dan berkeadilan. Studi kasus pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam manajemen perusahaan bukan sekedar idealisme, melainkan sebuah realitas yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, memberikan manfaat seimbang baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam praktik manajemen perdagangan, kita tidak hanya membangun ekonomi yang efisien dan kompetitif, tetapi juga mewujudkan sistem ekonomi yang beretika, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama kita jadikan Pancasila sebagai fondasi kokoh untuk Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, dan beradab.